Maka kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Tapi sebentar, Pak Hendra, apakah sudah ada di ruang webinar ini? Ya, Pak? Ya, ternyata belum ya. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab dengan materi atau dengan tema sinergi antar komunitas pembuatan SKP Guru di platform Merdeka Mengajar. Acara inti ini akan dipandu langsung oleh Bapak Agung Wijaya selaku moderator. Kepada Bapak Agung Wijaya, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Sinergi Antar Komunitas Hitamu, Pembuatan SKP Guru di PMM Platform Merdeka Mengajar. Dan hari ini Bapak Ibu, kita akan dihadiri oleh Ketua BPG Provinsi Bengkulu, Bapak Hendrawan SD, kemudian penggerak komunitas Ibu Cindarwati Sarjana Pendidikan, dan pemateri dan narasumber kita adalah Bapak Dede Solihuddin Sarjana Pendidikan. Tentunya sudah semua pada mengenal ya Bapak Dede ini. Sebelum saya memulai, saya akan membacakan CV dari Bapak Dede Solihuddin Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru di SMP Negeri 29 Kaur, fasilitator Chromebook Direktorat PMPK, Duta Rumah Belajar 2020, Pusdatin Kemendikbud Ristek Dikti, Duta Teknologi 2020, CO Kapten Belajar ID, Guru Penggerak Angkatan 5, narasumber berbagai praktik baik Angkatan 3, Google Master Trainer, Quizzes School Trainer, Trainer Kanpa Pandu Digital Kominfo, Ketua Komunitas Guru Berkarya, Ketua Komunitas Numerasi SMP Negeri 29 Kaur, Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Kaur, Ketua MGMP IPA Kabupaten Kaur, anggota Teacher Trainer Indonesia, penulis modul 10 Pembatik 2022 Pusdatin Kemendikbud Ristek, dan 2023 juga. Sebenarnya sudah sama-sama kita kenal ya Pak Dede ya. Sebelum kita memulai, saya mau membacakan sedikit peraturan dalam webinar kita hari ini. Yang pertama, berpakaian rapi, sopan dan siap mengikuti di tempat dan ruangan yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Kedua, pada saat pemateri berbicara, mikrofon supaya di-mute agar tidak mengganggu. Selama kegiatan virtual, video peserta diharapkan untuk dinyalakan. Tetapi, jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu, videonya supaya di-off-kan. Kemudian, peserta sharing, tanya jawab nanti, hanya dapat menuliskan di kolom komentar. Nanti akan dipilih oleh host sendiri. Peserta yang berbicara dimintai saran dan pendapat adalah peserta yang ditunjuk oleh host. Dan terakhir, sopan dan santun mengikuti webinar yang kita ikuti sampai selesai. Baik, kita sapa langsung Pak Dede. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam Pak Agung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Agung? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Pak Dede. Siap. Dan langsung saja Pak Dede ya. Kami silakan kepada Pak Dede Solihuddin Sarjana Pendidikan untuk materinya. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Pak Agung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang telah hadir pada room ini. Saya yakin Bapak Ibu merupakan orang-orang yang sangat luar biasa, apalagi di tengah-tengah deadline ya, di tengah-tengah deadline kita mengerjakan SKP 2023, kemudian SKP sekarang untuk 2024 kita menggunakan platform Merdeka Mengajar, dan sangat luar biasa karena ketika pembuatan SKP 2024 ini memang mungkin termasuk sangat-sangat diwajibkan karena akan berhubungan dengan tunjangan Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, dan tentunya
Yang penting gini Bapak Ibu, jangan punya anggapan ketika kita membuat SKP di 2024 ataupun 2023 itu menjadi beban. Karena yang saya rasakan Bapak Ibu ketika nanti mengintegrasikan ke dalam angka kredit itu sangat mudah Bapak Ibu. Jadi saya sudah mencoba, ternyata sangat mudah gitu kan. Insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya bagaimana cara mengkonversi angka kredit dari SKP yang nanti Bapak Ibu sudah buat gitu kan menjadi angka kredit, dan cukup Bapak Ibu dan kepala sekolah nanti yang mendampingi. Jadi tidak kemana-mana lagi Bapak Ibu nanti buat angka kredit tuh ya. Oke Bapak Ibu, izin saya share screen sebelumnya. Nanti kita praktek langsung Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang ada laptop di rumahnya sambil ya di samping nanti bisa sambil buka PMM-nya. Kemudian tentu mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang terkendala di PMM-nya, nanti kita bisa langsung adakan tanya jawab. Izin saya share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih, silahkan nanti Bapak Ibu ini ya, responnya di kolom chat Bapak Ibu. Apakah share screen saya sudah nampak di Bapak Ibu? Belum Pak. Belum ya? Oke, saya ulangi lagi. Oke, apakah sudah nampak? Belum ada kelihatan yang share screen-nya. Oh, ya, masih proses Pak, masih proses ya. Ya. Oke. 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 Baik, Bapak Ibu. Ya, ini merupakan kinerja atau teknis ya, panduan teknis pengelolaan kinerja guru nih ya. Jadi penggunanya guru. Kenapa saya di webinar kali ini temanya guru gitu kan? Kenapa sih belum kepala sekolah? Kenapa sih belum tendik gitu kan? Karena untuk kepala sekolah dan tendiknya nanti Bapak Ibu bisa buka atau bisa mulainya tanggal 15 nanti. Jadi insya Allah nanti akan ada kegiatan berikutnya yang berhubungan dengan bagaimana mengisi kinerja kepala sekolah dan tendik Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini Bapak Ibu, jadi untuk kinerja 2024 ini sistemnya semester ya. Jadi ada semester 1, semester 2 kayak gitu kan. Jadi di tanggal 1 Januari nanti sampai 30 Juni, kemudian untuk Juli nanti sampai Desember gitu kan. Nah, bagaimana gitu kan, apa saja yang perlu dipersiapkan gitu kan. Jadi untuk mempersiapkannya Bapak Ibu tentu jadi membuat SKP itu harus ada perencanaan, nanti ada pelaksanaan, ada penilaian ya. Nah, untuk ini Bapak Ibu saya akan memaparkan bagaimana membuat rencana. Kenapa membuat rencana? Karena deadline-nya di akhir Januari ini gitu kan. Akhir Januari harus sudah selesai gitu kan. Nanti pelaksanaannya kita coba lagi dengan kegiatan berikutnya. Nah, ini ada beberapa hal yang memang perlu Bapak Ibu persiapkan. Nah, seperti ini ya. Jadi di perencanaan itu nanti Bapak Ibu membuat sebuah perencanaan dari mulai nanti di menu kalau Bapak Ibu udah buka PMM-nya, nanti ada praktik pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan nanti ada rangkuman Bapak Ibu. Terus satu hal lagi Bapak Ibu ya, jadi hati-hati saat Bapak Ibu membuat kinerja di PMM ini. Karena ketika Bapak Ibu sudah disetujui oleh kepala sekolah, maka tidak bisa lagi Bapak Ibu mengubah apa yang telah Bapak Ibu rencanakan kayak gitu kan. Jadi sangat hati-hati, baca benar-benar Bapak Ibu ya. Oke, jadi jangan sampai di skip ya, jangan sampai ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu baca gitu kan. Oke, ini ya. Sasaran pengguna pengelola kinerja itu siapa saja? 1, guru ASN gitu kan, kepala sekolah, yang non ASN juga, kemudian sebagai pegawai atau sebagai atasan. Nah ini sangat dipentingkan ya, sangat diperlukan gitu. ASN itu baik PNS ataupun P3K Bapak Ibu ya. Jadi untuk PMM nanti untuk kinerja di PMM ini guru dan kepala sekolah itu sangat penting untuk membuat ya. Oke. Nah Bapak Ibu, ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi pelaksanaan kinerja, jadi ini ada praktek pembelajaran, cek lokasi observasi, dan kayak gini Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu buat SKP, belum jalan ya. Sebentar.
Belum jalan, saya stop share dulu. Kayaknya belum jalan ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat SKP 2024 ya Bapak Ibu, benar-benar Bapak Ibu adakan konsultasi lebih dalam dengan kepala sekolah gitu kan. Karena kalau misalkan Bapak Ibu sudah terlanjur disetujui itu akan repot gitu. Kemudian ketika login Bapak Ibu mungkin ada beberapa kendala gitu kan yang Bapak Ibu rasakan ketika nanti Bapak Ibu login di PMM untuk membuat SKP, ada yang memang di situnya itu belum sasaran ya, jadi nggak bisa masuk. Nah itu nanti ada beberapa tips. Tetap Bapak Ibu nanti buat hubungi butuh bantuan. Cuman ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan gitu kan. Jadi supaya ketika nanti komplain Bapak Ibu masuk itu langsung dieksekusi gitu kan, tidak minta lagi dokumen-dokumen lain ya. Di antaranya Bapak Ibu bisa persiapkan nanti minta ke operator print out profil Bapak Ibu di Dapodik. Kemudian Bapak Ibu bisa screen tampilan, boleh dalam bentuk video Bapak Ibu ya, screen-nya boleh screen dalam bentuk video ataupun screen foto gitu kan, bahwa Bapak Ibu tidak bisa masuk nih ke e-kinerja padahal Bapak Ibu seorang guru gitu ya. Nah, itu adalah salah satu syarat yang diperlukan jadi supaya nanti responnya cepat kayak gitu ya. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke perencanaan Bapak Ibu ya. Kita masuk ke perencanaan. Ya. Nah, di perencanaan ini Bapak Ibu enggak jalan lagi ya. Jalan lagi enggak? Oke. Nah, di perencanaan ini Bapak Ibu ada hal yang perlu di Bapak Ibu perhatikan. Jadi pertama Bapak Ibu masuk dulu PMM. Nanti kita praktekkan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu masuk PMM, kemudian ngambil menu yang e-kinerja, nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu nih. Tampilannya kayak gini nih. Nah, tampilan kayak gini ya. Kemudian Bapak Ibu nanti klik mulai ya. Ketika Bapak Ibu klik mulai, nanti kalau Bapak Ibu sudah klik mulai, nanti muncul kayak gini. Nah, kalau data Bapak Ibu belum sesuai, nah data Bapak Ibu nih belum sesuai, jangan diklik data sudah sesuai, tapi lihat dulu, baca dulu sesuai enggak. Oh, kalau belum sesuai berarti Bapak Ibu klik edit. Tapi kalau udah sesuai ya klik aja udah sesuai gitu kan. Nah, nanti kalau udah sesuai maka klik lanjut. Nah, kalau belum sesuai tadi klik edit ya, klik edit. Kalau belum sesuai klik edit, kalau sudah sesuai klik lanjut. Nanti kalau diedit nanti akan muncul menu editnya Bapak Ibu ya. Disesuaikan dengan data Ibu yang memang ada sekarang. Tapi Bapak Ibu saya ingatkan ketika datanya tidak sesuai, cepat-cepat Bapak Ibu perbaiki di Dapodiknya ya. Di Dapodiknya, kemudian selain di Dapodik perbaiki juga di My ASN-nya, karena saya lihat ada beberapa kawan yang ternyata dia sudah mutasi, di My ASN-nya itu belum mutasi, golongannya udah golongan apa, di My ASN-nya masih apa gitu kan. Nah, nanti diurusi. Silahkan nanti bisa hubungi BKD-nya masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ya sudah masuk sini, kemudian klik ya lanjutkan, nanti Bapak Ibu akan dapat tampilan kayak gini. Lah, itu tampilan apa gitu kan. Nah, ini nih Bapak Ibu adalah tampilan hasil rapot pendidikan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Jadi diusahakan Bapak Ibu klik bagian yang memang walaupun saya udah hijau semua nih rapotnya ya, berarti pilih aja yang mana nih yang masih lemah gitu kan. Oh, saya masih ada yang merah. Nah, itulah yang harus dipilih. Oh, saya nggak ada merah tapi saya masih ada kuning ya, berarti yang kuning gitu kan. Jangan pilih yang hijau dulu gitu kan, karena nanti akan menyesuaikan. Nah, ini kalau hemat saya, kalau menurut kami ini adalah pengobatan atau SKP yang dibuat itu memang berdasarkan masalah yang ada gitu kan. Jadi kita bukan mencari masalah, tapi bagaimana masalah yang ada itu nanti terobati gitu kan. Masalahnya akan bisa diatasi gitu. Dengan apa ya? Dengan ini gitu. SKP-nya nanti akan menyesuaikan dengan rapot pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini kan peningkatan hasil kinerja nih. Nah, ini yang kurang nih itu, kan nanti akan terlihat ini ke sistem rapot pendidikan ketika Bapak Ibu mana sih yang masih kurang. Oh, di sini misalkan yang masih kurang adalah manajemen kelas. Oh, berarti itu harus kita perbaiki. Nah, ini. Ya, jadi nanti jangan pilih yang hijau-hijau Bapak Ibu ya. Jadi pilih yang memang yang masih
kurang gitu kan. Oke, sesudah itu Bapak Ibu tinggal klik. Nah ini klik, misalkan ini keteraturan suasana kelas. Nah berarti ini nanti ya dimensi yang dipilihnya ini ya, indikator yang dipilihnya yang ini. Nanti ketika dipilih itu, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, akan muncul seperti ini. Saya coba perbesar. Nah seperti ini ya. Nah nanti rencana hasil kerja nanti dipilih Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu memilih meningkatkan kinerja suatu pendidikan, nanti dipilih di sini, klik di sini gitu kan. Nanti dipilih, udah itu sudah dipilih berapa kegiatan nih yang mau. Oh ternyata saya maunya 5 kegiatan misalkan. Oh oke, berarti klik nanti 5 kegiatan atau cukup 2 kegiatan, klik 2 kegiatan. Kemudian Bapak Ibu total poin yang perlu diajukan itu minimal 32. Gimana kalau kurang dari 32? Ya berarti kemungkinan saya nggak tahu nih, mungkin bermasalah ya. Karena kalau misalkan kurang dari 32 ya mungkin kepala sekolahnya harus agak hati-hati ngasih nilai baik gitu kan, karena di bawah ekspektasi benar gitu. Disitulah integritas seorang kepala sekolah nanti diuji gitu kan. Jadi nanti di SKP di 2024 ini Bapak Ibu mohon maaf tidak semua nilainya baik, tidak semua nilainya sangat baik, tidak semua nilainya kurang juga ya. Tapi memang kalau misalkan sudah layak, sudah nyampe minimal 32, kemudian dokumen-dokumen yang Bapak Ibu nanti di pengisian itu sudah sesuai ya udah pasti nilainya baik. Oh ternyata ada nih yang dapat nilai ininya itu poinnya itu ngejarnya itu sampai 90, kan masa ya nanti yang 32 nilainya mau disamakan nih dengan yang 90 dan memang yang 90 tercapai ya otomatis pasti harus ada yang sangat baik juga gitu kan. Nanti akan berhubungan dengan konversi Bapak Ibu gitu kan. Konversi nilainya kayak gitu. Oke ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah milih nih Bapak Ibu mau nih ini apa namanya? Mau ngambil yang ini misalkan mau klik tambahkan. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal tambahkan saja kayak gitu ya. Di sini Bapak Ibu tambahkan mau nambahkan sampai nanti dapat nyampe poinnya 32. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, jangan misalkan kayak gini. Bapak Ibu ngambil misalkan di perencanaan hasil kerja itu mau membuat modul yang nanti modulnya itu muncul di PMM misalkan kayak gitu kan. Oh, ternyata Bapak Ibu persiapan pembuatan modulnya itu kan harus terbit ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin akan ada proses kurasi. Oh, oke. Ini Pak Hendra nih udah ada nih. Saya mau persilahkan dulu ke Pak Hendra. Kebetulan Pak Hendra ini udah ada. Sebentar. Saya sapa dulu beliau. Nanti saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Dede. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Nah, mohon maaf saya terlambat join tadi sedang di perjalanan. Ini sudah sampai di kantor lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mulai tadi ya? Sudah kita mulai Pak. Siap. Baik Bapak, kami persilahkan untuk menyampaikan sepatah dua katanya sambil membuka kegiatan Pak. Kebetulan belum dibuka nunggu Bapak. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dede, Bapak Ibu semua yang alhamdulillah telah berhadir di ruang daring Jimit pada pagi hari ini. Ini alhamdulillah luar biasa, Bapak Ibu semua tampaknya terkait kebutuhan ini ya, animo kita cukup tinggi. Ini kemarin 3 hari mulai dari Senin sampai Rabu kemarin kami dari Balai Guru Penggerak telah melaksanakan sosialisasi terkait pengelolaan kinerja atau SKP ya, SKP untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah menggunakan platform Merdeka Mengajar. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, platform Merdeka Mengajar ini sudah ada dan sudah hadir hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Kita dari Balai
dikejar begitu ya, diminta untuk meningkatkan animo Bapak Ibu guru untuk membuka dan memanfaatkan platform ini ya. Berapa kali di setiap pertemuan saya sampaikan bahwa pentingnya platform Merdeka Mengajar, betapa banyaknya informasi, begitu banyaknya hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari platform Merdeka Mengajar. Namun seperti kita ketahui bersama, tingkat walaupun sudah cukup tinggi ya dibandingkan awal-awal, namun masih banyak pula teman-teman guru kita yang sepertinya masih enggan gitu ya, masih belum terlalu peduli dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Pun di beberapa kali pertemuan saya pula sampaikan bahwa Bapak Ibu sekalian, ayolah mulai dibuka supaya jangan kaget nanti, jangan bingung sendiri nanti ketika orang sudah jauh berjalan sampai mana-mana dengan platform Merdeka Mengajarnya, kita baru mau mulai. Nah, yang saya sampaikan di setiap pertemuan. Dan ini kita buktikan bersama Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya dapat telepon, Pak, kami akun belajar ID-nya nggak tahu, Pak, bagaimana cara reset akun belajar ID? Terus saya tanyakan kenapa, baru sekarang heboh dengan akun belajar ID. Pak, kami nak buka PMM, kami nak masukkan SKP kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang hal-hal semacam inilah yang kita khawatirkan kemarin. Orang sudah jalan sampai pulau mana, kita baru mau mulai hidupkan motor, begitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang telat begitu ya. Mari kita mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian, apalagi ini sudah jadi kebutuhan. Kalau SKP itu adalah kebutuhan kita, artinya kita sudah mulai harus peduli pula dengan platform Merdeka Mengajar tersebut. Penjajahan di atas dunia pendidikan sudah dimulai Bapak Ibu sekalian. Ini yang disantelkan di sana kebutuhan Bapak Ibu semua. SKP yang harus dibuat di awal tahun nantinya kaitannya dengan berbagai hal. Selain fitur pengelolaan kinerja, ada pula fitur refleksi kompetensi Bapak Ibu sekalian di platform Merdeka Mengajar. Fitur baru di sana. Artinya ketika mulai ini jangan pula cuma fokus ke sini, lihatlah hal-hal lain di dalam platform Merdeka Mengajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dan bisa Bapak Ibu gunakan untuk menunjang Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar. SKP disiapkan di sana supaya Bapak Ibu bisa mulai buka platform Merdeka Mengajarnya. Kita siapkan teman-teman juga di Balai Guru Penggerak yang nantinya bisa membantu Bapak Ibu bila Bapak Ibu mengalami kesulitan terkait fitur pengelolaan kinerja ini. Nanti kita juga akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, menyiapkan pula PIC di sana, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mungkin lebih dekat bertanya-nya begitu kan, terkait proses-proses dalam evaluasi kinerja. Tidak ada yang sulit sebenarnya Bapak Ibu, karena teknologi diciptakan untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan ya. Memudahkan bukan untuk menyulitkan, itu kuncinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian saya pikir yang penting mau dulu. Jangan pernah malu untuk bertanya. Nah, ini teman-teman di komunitas belajar lewat Pak Dede mulai pula menginformasikan hal-hal baik, apa-apa yang sudah diketahui lebih dulu, untuk Bapak Ibu sekalian pula mengetahui apa-apa yang penting terkait pengelolaan kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar tersebut. BGP juga menyiapkan channel WhatsApp ya, channel WhatsApp, dan kemarin kita juga rekam 3 hari sosialisasi kita, itu kita rekam di YouTube-nya BGP. Bapak Ibu yang mungkin masih bingung bisa nonton di YouTube-nya BGP, dan juga bisa bertanya lewat channel WhatsApp ataupun layanan ULT ya, layanan ULT BGP Provinsi Bengkulu. Silahkan Bapak Ibu sekalian menanyakan hal-hal yang mungkin masih membingungkan Bapak Ibu sekalian terkait pengelolaan kinerja dan apapun itu. Slogannya BGP Bengkulu, Berendonya Guru, tempat guru berkumpul, tempat guru ngobrol, tempat guru bertukar pikiran, tempat guru bercerita apapun, berkeluh kesah dan sebagainya. Jadikanlah itu dan manfaatkanlah itu sebaik mungkin. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berdiskusi, selamat mempraktekkan. Pak Dede mungkin lebih banyak praktek ya, biar Bapak Ibu bisa langsung melaksanakan, mengetahui apa-apa yang harus dibuka, apa-apa yang harus dipencet, begitu ya, apa-apa yang harus diisi dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Dede dan teman-teman. Selamat berdiskusi.
selamat mencoba platform Merdeka Mengajar dengan fitur pengelolaan kinerjanya. Sukses buat kita semua. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra minta tolong sekalian dibuka, Pak. Siap. Bentar. Bapak Ibu sekalian, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, izin kita semua kegiatan Jimit kita pada pagi hari ini terkait pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kita buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Siap, sama-sama Pak Dede. Pak, izin foto bersama dulu ya. Siap. Ya, dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Kita akan melakukan sesi foto dulu Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Pak Hendra. Siap, sama-sama Ibu Rista. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Siap. Siap. Selamat berdiskusi Pak Dede, Bu Cindarwati. Ada penggerak komunitas ini ya, luar biasa. Pak Agung dan Bu Rista dan Bapak Ibu semua. Sukses selalu untuk kita semua, sukses untuk Kabupaten Kaur. Assalamualaikum. Saya izin live ya. Ya Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya akan kita lanjutkan terkait dengan materi ini. Nanti kita akan praktek juga ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu, share screen lagi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tinggal milih aja ya di sini. Sudah muncul share saya? Masih proses ya. Jadi untuk e-kinerja ini, jadi Bapak Ibu sangat diperhatikan untuk total poin yang diajukan itu jangan sampai kurang dari 32 ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kurang dari 32. Dan ini untuk tugas tambahan, Bapak Ibu tetap seperti ini ya. Jadi ada beberapa tugas tambahan yang memang nanti tidak terlepas dari permen yang sudah ada. Jadi seperti menjadi salah satu anggota organisasi profesi itu masih perlu dimasukkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian poin 4 perilaku kerja. Di sini ada 7 perilaku kerja yang perlu Bapak Ibu pilih gitu kan. Oke. Jadi Bapak Ibu perlu memilih ada 7 aspek perilaku kerja. Oke. Kemudian tinggal lanjutkan. Udah dilanjutkan, Bapak Ibu menunggu persetujuan dari atasan. Nah,
Kalau atasan belum menyetujui, kemudian Bapak Ibu mau merubah atau misalkan nanti kan diskusi dulu tuh sama atasan kan sesudah ini sebelum atasan menyetujui, nanti Bapak Ibu bisa merubahnya di atasan. Jadi Bapak Ibu udah nggak bisa lagi merubah di tampilan Bapak Ibu, tapi bisa merubah di tampilan atasan Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, jangan asal Bapak Ibu minta persetujuan atasan. Jadi harus sudah benar-benar dulu, harus sudah benar-benar matang dulu Bapak Ibu ya. Oke, kita praktek langsung Bapak Ibu ya. Slogan lagi gitu. Oke, kita praktek langsung nih. Siap-siap Bapak Ibu ya, kita praktek langsung. Oke. Silahkan Bapak Ibu bisa buka laptopnya karena kita akan langsung praktek ya. Kita akan langsung praktek. Silahkan persiapkan dulu laptopnya, buka dulu PMM-nya Bapak Ibu ya. Siapkan laptopnya, buka PMM-nya Bapak Ibu ya. Oke. Hah? Mohon maaf Bapak Ibu, jangan share screen terlebih dahulu, nanti saya kunci. Kalau di share screen saya nanti nggak bisa share ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah Bapak Ibu, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah ini tampilan kita Bapak Ibu ya. Ini tampilan di guru. Jadi tampilan di guru ya seperti ini. Terlalu banyak. Nah, ini Bapak Ibu, saya sudah ada di sini nih. Nah, yang tadi dikatakan oleh Pak Hendra nanti ada refleksi kompetensi. Nah, nanti ini isi juga Bapak Ibu ya. Nah, harus diisi karena nanti akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya kalau Bapak Ibu nggak ngisi ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi selain ini refleksi juga nanti isi. Nanti akan saya bahas pada kegiatan berikutnya. Nah, Bapak Ibu ada pengelolaan kinerja. Gimana saya nggak bisa masuk di pengelolaan kinerja, yaitu tadi butuh bantuan tadi ya. Siapkan 2 berkas. 1 print out dari Dapodik, profil Bapak Ibu. Yang kedua screen share-nya, ya, yang bermasalahnya di mana. Klik Bapak Ibu seperti ini. Nah, nanti muncul nih kayak gini ya Bapak Ibu. Ini tampilannya tuh. Nah, tampilannya kayak gini ya. Kayak gini nih. Oke. Nah, kayak gini ya. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, jangan langsung eksekusi, Bapak Ibu nanti. Lihat dulu, baca dulu benar-benar nih. Oke. Setelah itu lanjut rencana kinerja. Nah, nanti akan kayak gini ini. Nah, ini misalkan ini kan hijau semua nih. Nanti lihat Bapak Ibu di rapot pendidikan seperti apa gitu kan. Apakah apakah ada yang merah, nah berarti pilih misalkan yang merahnya yang ini ya berarti pilih yang ini ya, kalau yang merahnya yang ini pilih yang ini, kalau yang merah yang ini perhatian dan kepedulian ya pilih yang perhatian dan kepedulian. Oke Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini oke ya, masih aman ya. Oke, masih aman. Oke, bagaimana kalau misalkan sudah di sini, kemana kita klik, nanti kita masuk sini Bapak Ibu ya, dengan cara klik pengembangan kompetensi. Di sini. Nah, di sini enaknya apa Bapak Ibu? RHK ini nah di sini enaknya gini ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini enaknya RHK tidak kita buat secara pribadi ya. Sekali lagi RHK kita buat secara pribadi gitu kan. RHK kita tidak buat secara pribadi sekali lagi. Jadi RHK kita buat mandiri Bapak Ibu ya. Oke, RHK-nya kita buat mandiri, kemudian tinggal pilih yang mana yang mau dibuat gitu kan. Yang mana yang mau dibuat. Nah, misalkan Bapak Ibu mau meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan diselenggarakan oleh bidang pendidikan. Nah, misalkan Bapak Ibu ngikuti seperti ini nih, webinar kayak gitu kan, seminar. Nah, boleh ini ada nanti 4 poinnya gitu kan. Jadi sertifikat ini daya dukungnya sertifikat saja Bapak Ibu. Berapa Bapak Ibu yang mau dipakai? Misalkan Bapak Ibu dalam 1 semester ini mau berapa kegiatan, 6 kegiatan misalkan, maka udah dapat tuh 24 poin gitu. Ya, udah dapat 24 poin gitu kan. Cuma nanti diskusikan dulu dengan kepala sekolah Bapak Ibu, berarti tinggal kurang berapa? Kurang 8. Gitu kan. Kemudian Bapak Ibu mau nambah lagi nih, nambah berarti klik tambah ya. Nah, saya ulangi, kalau mau nambah Bapak Ibu tinggal klik
tambah. Nah, diklik tambah ini Bapak Ibu tinggal pilih mana lagi. Tadi kan yang tadi udah ya, ini ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu mau mana lagi nih? Saya mau meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, ini boleh. Nanti kan komunitas belajar mengadakan kegiatan. Bapak Ibu ikut tuh di situ, boleh klik gitu kan. Nah, berapa kegiatan nih? 2 kegiatan semisal ya, berarti 2 kegiatan udah dapat tuh 8 poin gitu kan. Nah, udah 32 gitu kan. Nah, cuman Bapak Ibu kalau bisa sih supaya lebih menunjang nanti ke rapot pendidikan sekolahnya ya jangan hanya 2 item ya, jangan hanya 2 item. Jadi dipikirkan item-item yang memang mau dimasukkan ke sini untuk dapat 32 gitu kan. Oke. Oke. Saya lihat dulu bagaimana sampai di sini apakah ada yang ketinggalan? Gimana? Boleh ini gimana? Gimana? Oke, saya lanjut nih. Oke, saya lanjut. Oke, saya lanjut udah sampai sini ya. Nah, Bapak Ibu tinggal tambah aja, tambah aja ya. Nah, kalau udah di sini Bapak Ibu masuk ke tugas tambahan. Ya, masuk ke tugas tambahan. Jadi kalau udah di pengembangan kompetensi masuk ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan tadi kata saya kan jadi tetap dilihat permennya apa sih yang wajib di tugas tambahan. Di tugas tambahan itu kan di Permendikbud itu seorang guru itu wajib mengikuti satu organisasi profesi. Misalkan kalau saya itu misalkan mau Ikatan Guru Indonesia, silahkan. Mau PGRI, silahkan. Nah, itu silahkan aja ya, bebas. Nanti organisasi profesi yang mana, misalkan. Kemudian Bapak Ibu juga ternyata sebagai wakil kepala sekolah di satuan pendidikan, masukkan, nggak apa-apa kan? Oke, misalkan saya mau masukkan yang mana ya, wali kelas misalkan ya, atau pembina OSIS saya wali kelas aja deh, wali kelas misalkan. Berarti ini ada satu kegiatan nih per semester kan. Kurang katanya saya wali kelasnya kurang, saya tuh ada selain wali kelas ada juga loh yang lain gitu kan. Saya itu sebagai wakil kepala di sekolahnya, boleh masukkan Bapak Ibu ya. Nah, sudah cukup saya 2 aja misalkan gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu klik masuk ke perilaku kerja. Nah, di sini masuk ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja inilah Bapak Ibu perlu memilih gitu kan. Misalkan saya memilih melakukan perbaikan terus-menerus terhadap potensi dan perilaku kerja, klik. Nah, pilih yang mana ininya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus gitu kan. Nah, ini nanti terus Bapak Ibu isi nyampai ke 7 ini. Isi, kalau udah Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu klik rangkuman. Nah ini misalkan udah nyampe rangkuman nih. Nah, udah nyampe rangkuman, ini baca lagi Bapak Ibu ya, baca lagi benar-benar ya, baca lagi benar-benar sesuai nggak dengan yang aku. Oke, poin-poinnya udah sesuai. Oke, Bapak Ibu nyampe sini masih bisa edit, ya, nyampe sini masih bisa edit. Kemudian klik lanjutkan. Nah, disinilah mau diajukan atau enggak. Kalau belum mau diajukan, simpan draft Bapak Ibu, gitu kan? Nah, maka Bapak Ibu masih bisa ngedit, tuh, masih bisa ngedit, gitu kan? Nah, nanti Bapak Ibu masih bisa ngedit. Hasil yang Bapak Ibu nggak akan hilang, tetap gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau melanjutkan, klik ajukan, sudah deh. Jadi tinggal nunggu atasan. Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa ngerubah SKP-nya lagi, kecuali mengubah di atasan Bapak Ibu. Tuh, nanti kalau kita kembali ke beranda tuh ini nggak bisa lagi, cuman bisa lihat, nggak bisa ngedit lagi Bapak Ibu ya. Oke. Oke, sesudah itu Bapak Ibu, sesudah di sini, maka selanjutnya adalah masuk ke akun kepala sekolah. Jadi kayak gini kan Bapak Ibu, terkadang kita tidak berbicara ideal ya, kita tidak berbicara ideal. Kadang-kadang ada kepala sekolah kita yang memang udah sepuh nih, misalkan kesulitan dalam mengoperasikan komputer, misalkan mengoperasikan laptop, misalkan. Boleh Bapak Ibu nanti berdampingan dengan kepala sekolahnya, Bapak Ibu yang yang mendampingi, yang membantu kepala sekolahnya saling bahu-membahu kan kayak gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu sudah di sini, izin saya stop dulu, saya masuk ke akun kepala sekolah. Nah, misalkan nanti saya mau masuk ke akun kepala sekolah nih. Kemudian
Oke. Klik saya share sebentar. Oke, ini akun kepala sekolahnya nih. Nah, udah masuk nih ke akun kepala sekolah nih. Nah, misalkan kayak gini kan. Nanti tampilan akun kepala sekolah kurang lebih begini, Bapak Ibu masuk beranda. Nah, di akun kepala sekolah Bapak Ibu sama ada kinerja juga gitu kan. Oke. Oh, ini masih yang ini ya, masih yang guru ya. Sorry, saya salah masuk berarti. Sebentar, saya log out dulu. Sebentar Bapak Ibu, saya belum ganti ya, belum ganti akun, saya ganti akun dulu Bapak Ibu. Oke. Nanti di kepala sekolah ada kayak gini Bapak Ibu, ada cek perencanaan kinerja gitu kan. Nah, nanti akan bisa dilihat di sini kan. Nah, kalau ini sudah disetujui nih. Oh, ini udah disetujui nih. Nah, ini kalau udah disetujui kan, kita cek. Oke. Saya coba, oh ini KPS beta ini. Nah, nanti izin saya tutup dulu, ada saya contoh nih yang punya saya nih, sebentar. Oke, nanti Bapak Ibu saya izin stop share dulu. Nanti tampilannya kayak gini Bapak Ibu ya. Ibu, saya izin. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Jadi kalau udah mengajukan, sekali lagi jangan nanti sama kepala sekolahnya nanti bisa diskusi, jangan langsung disetujui. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang ragu gitu kan, ada yang ragu nih Bapak Ibu nih ragu misalkan kayak gitu. Mau mengubah lagi, jadi lihat, kan kita dimintanya memang berdampingan nih sama kepala sekolah kan. Nah ini nih misalkan kayak gini kan. Nah, kita diminta berdampingan nih sama kepala sekolah, duduk bareng lagi sama kepala sekolah, lihat di akun kepala sekolah kayak gini nih, akun kepala sekolahnya kan. Nah, lalu klik pengelolaan kinerja. Nah, nanti ada menu kayak gini, ini yang SMP 29 nih, periksa gitu kan. Nah, oh, belum share ya, belum ini ya. Sebentar. Belum share. Oke. Nah, ini ya. Saya ulangi. Nanti tampilan kepala sekolah itu kayak gini kurang lebih Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk, nah ini yang kepala sekolah nih. Nah, ini yang SMP kami, klik pengelolaan kinerja gitu kan. Nah, jangan terburu-buru Bapak Ibu. Nah, ini kalau kebetulan saya udah ngajukan nih gitu kan, saya sudah ngajukan, tapi saya minta jangan dulu disetujui gitu kan ke Ibu kepala sekolah tuh karena saya masih mau ada beberapa hal yang mau diubah gitu kan. Nah, kita masih bisa Bapak Ibu mengubah selama belum disetujui. Kalau udah disetujui, Bapak Ibu udah zonk. Ya, dalam artian nggak bisa lagi gitu kan. Nah, ini kan yang kepala sekolah nih. Nah, misalkan kayak gini Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu misalkan ini meningkatkan kompetensi mulai peran sebagai penggerak komunitas belajar. Saya bukan penggerak komunitas belajar misalkan kayak gitu kan. Kata kepala sekolah kan kamu bukan penggerak, bukan salah satu penggerak, gimana gitu kan. Nah, berarti hapus aja Bu, misalkan dihapus gitu. Masih bisa di akun kepala sekolah selama belum disetujui Bapak Ibu gitu kan. Nah, tapi ternyata kepala sekolah ini mau nambahkan, Mas sayang banget nih. Kamu nih sebenarnya tuh masih ada yang perlu ditambahkan, misalkan gimana kan misalkan Pak Dede nih sebagai penalah aksi nyata nih, itu kan belum dimasukkan, kata kepala sekolah itu silakan masukkan aja Pak Dede, sayang kalau enggak dimasukkan gitu kan. Nah, berarti dimasukkan berapa kegiatan nih dalam satu semester Pak Dede nih, misalkan 2 kegiatan misalkan. Nah, berarti klik 2 itu bisa. Nah, bedanya sama yang asli, nah ini yang asli nih, ini yang asli yang saya nih. Nah, ini adalah yang sudah masukan-masukan dari kepala sekolah. Ada di sini, ada penyesuaian dari atasan. Jadi ketika dicek kayak gini gitu kan. Nah, tadinya rencana hasil kerjanya ini sudah disesuaikan jadi ini sama atasan tuh. Kayak gitu Bapak Ibu ya.
Nah, jadi masih bisa selama tidak disetujui. Makanya jangan dulu disetujui Bapak Ibu ya, jangan dulu disetujui gitu. Jangan dulu menyetujui, jangan terburu-buru kecuali Bapak Ibu sudah yakin saya inilah SKP saya, misalkan untuk poin-poinnya silahkan gitu. Ya nanti bisa dilihat Bapak Ibu di sini gitu kan. Nah, kalau udah disetujui seperti yang tadi Bapak Ibu nggak bisa diklik-klik nggak bisa diklik-klik lagi gitu. Jadi udah gawat gitu, udah selesai aja gitu. Nah, gimana kalau misalkan yang sudah ini nih saya juga belum bisa menjawab Bapak Ibu ya kalau yang udah disetujui harus bagaimana, karena untuk sementara informasi yang saya dapatkan itu memang seperti itu, memang nggak bisa lagi kita gitu kan. Sebetulnya jadi jangan asal-asal pokoknya di sini. Mudah-mudahan ya di kemudian hari ada menu untuk bisa mengembalikan, tapi untuk sekarang Bapak Ibu belum ada. Nah, misalkan ke tugas tambahan. Sama Bapak Ibu tugas tambahan, misalkan kayak gini kan. Ada kepala laboratorium. Nah, misalkan kepala sekolah mau nambahkan, kamu nih selain sebagai yang 2 ini masih ada loh Pak Dede, misalkan kayak gitu kan sama ibu kepala sekolah tuh. Kan bisa ini, kamu nih sebagai kan wali kelas juga, harusnya ada dong wali kelas di situ ya, tambahkanlah berarti sebagai wali kelas. Nah, misalkan ini kamu ini bukan wali kelas tapi kamu nih ada ya, berarti hapus aja gitu kan. Dan bisa di menu kepala sekolah selama satu lagi belum disetujui ya. Oke. Jadi kepala sekolah bisa melihat. Nah, perilaku kerja. Nah, kemudian di sini perilaku kerja. Nah, ini masuk ke perilaku kerja kan, ke sini loyal ini nanti bisa didiskusikan dengan kepala sekolah. Lalu ke persetujuan. Nah, ini yang harus hati-hati, jangan asal klik disetujui ya. Kalau enggak yakin, misalkan udah dilihat sama kepala sekolah enggak yakin, masih ada waktu, simpan draft aja Bapak Ibu. Jangan dulu disetujui. Tapi kalau udah yakin, setujuilah, ambil gitu ya. Ini kan belum mengajukan nih karena kawan-kawan masih proses pembuatan di sini. Jadi udah proses pembuatan tapi belum diajukan. Karena itu tadi kita harus hati-hati di SKP 2024 ini. Gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Baik, supaya lebih asik nanti mungkin kita tanya jawab aja nih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dede. Bapak Ibu penyimak ternyata sudah ada 247 orang, 48 malah. Bapak Ibu boleh diminum dulu kopinya, biar tidak mengantuk. Selanjutnya kita akan adakan sesi tanya jawab, di mana penanya nanti akan langsung dijawab langsung oleh Pak Dede. Satu penanya langsung kita jawab dulu, nanti biar kita ambil penanya yang lain. Baik, penanya pertama saya kira yang paling atas. Boleh tunjuk tangan, tapi tunjuk tangannya virtual. Pertama, Ibu Mas Dalena. Sudah lama ini? Bu Mas Dalena. Kami berikan akses. Ibu Mas Dalena. Sudah sangat lama tadi. Pertanyaan pun sudah banyak menumpuk di kolom chat. Banyak pertanyaan di kolom komentar, tapi kita akan hubungkan ke video langsung. Bu Mas Dalena, silakan buka mikrofonnya, Bu. Sudah kami beri akses. Halo, Ibu Mas Dalena. Belum ada? Belum hidupkan video? Kameranya belum dihidupkan, Ibu? Mikrofonnya silakan dibuka. Kamera masih off ya? Baik, karena... Halo, Ibu. Belum ada ya? Kita ganti ke yang lainnya dulu. Fitri Mardianai. Oh, ini salah betul namanya ini ya. Silakan Ibu Fitri. Fitri Mardianai. Mardiani ini. Salah ya? Saya berikan akses untuk terhubung.
Mikrofonnya dihidupkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Pak Dede, yang ingin saya tanyakan Pak, kemarin saya tuh udah nyimpan data diri saya. Yang penyimpanan itu bisa nggak kalau saya cek ulang data diri saya sebelum saya membuat RHK-nya Pak, draft RHK-nya. Data dirinya, Bu ya. Ya, kemarin kan udah disimpan kan. Nah, saya tuh mau lihat lagi data diri saya di mana kayak gitu. Bisa nggak dilihat lagi di tempatnya di mana kalau mau lihat lagi sebelum saya membuat RHK. Oke. Baik, Pak Dede, silakan Pak Dede. Baik Bu Fitri, terima kasih ya pertanyaannya. Sementara Bu, kalau misalkan itulah untuk ini kan masih dalam ini ya, untuk kalau udah masuk data dirinya sudah masuk, sementara itu sudah. Tapi nanti Bu bisa otomatis saja. Nanti kalau misalkan datanya memang di Dapodiknya itu sudah sesuai, nanti tidak akan ada masalah. Misalkan Ibu Fitri ini datanya ternyata salah nih, ya berarti sinkronisasi aja nanti di Dapodik supaya nanti datanya bisa diperbaiki gitu kan. Kalau untuk sudah ini ya sudah terlanjur Bu, jadi udah lanjut aja gitu. Nah, kalau datanya udah diokekan, dalam artian ketika data Ibu sudah Ibu okehkan, artinya Ibu sudah yakin gitu untuk membuat ke tahap selanjutnya gitu Bu. Iya. Oh, berarti misalkan data saya salah, saya tinggal perbaiki di Dapodik ya Pak. Misalkan saya sudah mengokekan seperti itu. Iya, pokoknya di Dapodiknya datanya harap diperbaiki karena nanti apa namanya tuh ini kan nyinkronnya nanti ke akun belajar nih, ke akun belajar, kemudian nanti akan nyinkron juga ke si ASN-nya Ibu ya. Tapi sekarang untuk ke si ASN ini masih dalam proses sinkronisasi gitu kan. Jadi sementara makanya tadi ketika misalkan datanya ada yang keliru-keliru ya silahkan nanti diperbaiki aja dulu datanya. Nanti mungkin akan ada sinkronisasi dari tim pengembang itu sendiri. Tapi dalam artian ketika Ibu sudah mengklik OK, ya artinya itu kan udah yakin gitu. Oke? Iya Pak, maksudnya tuh saya mau ngecek ulang kayak gitu. Nah, bisa nggak dilihat ulang kayak gitu? Sementara belum ya Bu, sementara belum. Ya. Jadi akun kepala sekolah juga nggak bisa ya Pak? Nah, sementara belum. Gimana Bu? Di akun kepala sekolah juga nggak bisa ya Pak cek ini data sisa. Sementara belum. Ya Pak, terima kasih. Sudah cukup jelas Ibu Fitri? Sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Penanya kedua Pak Dede. Kita lihat ada Ibu Sriani. Ibu Sriani dari mana Ibu Sriani? Silakan. Hidupkan mikrofonnya Bu. Sriani. Tolong hidupkan mikrofonnya Bu. Halo, Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam Ibu. Silakan nanya kepada Dede. Makasih atas kesempatan saya. Pertanyaan saya tujukan kepada Pak Dede. Kebetulan kami di sekolah ini sudah menyusun SKP di PMM, sudah sampai tahap draft. Jadi di sini yang perlu kami tanyakan seperti ada kegiatan meningkatkan kompetensi melalui peran peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang memperlihatkan sertifikat serta sebagai penggerak komunitas. Jadi maksud kami yang perlu kami tanyakan, bukti dukungnya itu kalau penggerak komunitas berupa apa? Sementara kalau peningkatan kompetensi melalui pelatihan mandiri itu yang seperti apa? Sementara di sini kan ada juga kita kegiatan yang mengikuti seminar dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kami tanyakan. Kalau seperti SKP di 2023 itu kan kita membagikan link ya setiap item-item itu sebagai bukti dukungnya.
Jadi kalau di SKP di PMM ini apakah sama seperti itu atau seperti apa? Nah, jadi mungkin itu yang perlu saya pertanyakan dalam kesempatan ini. Atas tanggapannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dede dijawab. Baik, terima kasih Ibu Sri, bagus pertanyaannya. Jadi Ibu kayak gini ya. Jadi ketika kita membuat satu indikator ya, di situ indikator mana nih yang mau dipilih. Di situ ada indikator yang memang sebagai peserta ya Bu ya. Ada indikator sebagai peserta, ada indikator sebagai penyelenggara ya. Nah, pada dasarnya Bu, di situ untuk daya dukungnya udah ada. Ada kalau misalkan di aplikasinya daya dukungnya itu yang diminta sertifikat ya berarti sertifikat. Gitu kan. Kalau di situ yang diminta daya dukungnya itu adalah laporan ya berarti laporan gitu kan. Nah, jadi enaknya kalau di PMM itu seperti saya akan coba share screen lagi nih. Share screen kembali. Oke, sebentar saya coba share screen lagi. Jadi intinya Ibu ketika Ibu membuat suatu perencanaan ya, ketika Ibu membuat suatu perencanaan lihat dulu di situ daya dukung yang diminta apa. Kalau sekedar sertifikat ya sertifikat Bu ya. Nah, kalau berbeda sama apa SKP yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau SKP sebelum-sebelumnya harus ada surat undangan, harus ada laporan gitu kan, karena memang aturannya seperti itu gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan yang SKP sekarang gitu kan, nah, kalau yang SKP sekarang kan itu yang dimintanya daya dukungnya itu udah langsung gitu, daya dukungnya itu udah ada gitu kan. Nah, ini saya coba share screen lagi ke Ibu nih. Oke, saya coba share screen kembali ya Bu ya. Oke, sebentar. Nah, nanti Ibu cek di sini nih. Nah, nanti Ibu bisa cek di sini. Nah, misalkan kayak gini, Ibu udah milih nih, misalkan peningkatan praktik manajemen kelas yang berfokus pada pendapat disiplin positif. Nah, di sini kan udah ada nih, daya dukungnya itu adalah hasil penilaian observasi kinerja guru, udah ada. Nah, aduh gimana itu tuh? Nah, Ibu tinggal cek panduan, ya. Nah, Ibu tinggal cek panduannya, nanti ada di panduannya, Bu. Kalau misalkan bingung apa saja panduannya gitu kan. Ini karena ini akun uji coba, jadi dia masuk semua ke sini. Nanti tinggal cek panduan. Tapi pada dasarnya, Ibu ya, Ibu tinggal lihat ini aja berdasarkan daya dukung. Kalau sertifikat ya berarti sertifikat aja yang diupload gitu kan. Kalau misalkan dia diminta laporan ya berarti laporan yang diupload gitu. Kalau hasil penilaian observasi kinerja guru ya berarti hasil penilaian observasi kinerja gurunya yang diupload gitu Bapak Ibu. Nanti akan ada. Jadi kalau misalkan di SKP 2023 kita itu kan bikin RHK, kemudian bikin rencana aksinya, kemudian di situ baru ada item-item yang bisa kita masukkan gitu kan, bentuknya drive kayak gitu kan dimasukkan. Nah, ini yang diminta nanti itu bentuknya biasanya nanti ada yang bentuk PDF, Bapak Ibu, pokoknya nanti file itu langsung gitu kan. Kalau misalkan dulu mungkin bisa aja diakalin misalkan gitu kan, ngisi dulu, yang penting ada link drive-nya. Nah, kalau sekarang itu nanti agak kesulitan gitu. Jadi apa yang direncanakan itu benar-benar matang dan memang itu mau digunakan gitu, itu mau dilaksanakan gitu. Nah, ini udah ada semua Bu, sertifikat kayak gitu kan. Nah, nanti untuk sertifikat sendiri kan ada aturannya gitu. Misalkan komunitas mau ngadain kegiatan, nanti berarti otomatis sertifikatnya itu harus ada item-item yang harus ada, logonya harus ada, yang nanda tangannya harus ada, capnya harus ada, tanggal kegiatannya harus ada, nama penyelenggaranya harus ada gitu. Nah, nanti di situ dimasukkan Bu gitu kan. Nah, si sertifikatnya masukkan di situ. Kayak gitu. Nah, misalkan ini KOSP nih. Nah, dokumen kurikulum Bapak Satuan Pendidikan ya berarti masukkan KOSP-nya gitu kan. Ada di situ. Nanti adalah nanti di isian ada. Kalau sekarang kan belum bisa dilihat ya Bu ya. Sama kami juga belum bisa melihat Bu karena terkait dengan kepala sekolah yang memang belum ada, dan memang harus ada yang disetujui dulu. Ketika udah disetujui baru nanti TikTok nih.
tek gitu kan, udah disetujui kepala sekolah, baru nanti item-item yang lainnya terbuka. Tapi nanti akan kita bahas di webinar berikutnya untuk pengisian. Jadi sekarang fokus aja ke bagaimana Ibu, Bapak semuanya selesai SKP gitu kan. SKP ini selesai gitu. Kan terkait daya dukung tinggal lihat saja di sampingnya. Ketika milih kan ada daya dukungnya, sertifikat kah, laporan kah gitu kan, RPP kah, nanti akan ada di situ ya. Bagaimana Bu Sri? Boleh hidupkan lagi mikrofonnya? Mikrofonnya Bu, belum kami dengar. Ya, makasih Pak. Sudah cukup jelas atau ada yang ingin disampaikan kembali? Ya, cukup, makasih. Terima kasih Bu Sri ya. Semoga cukup Ya, jelas. sama-sama. Ya. Kalau Bapak Ibu kita akan lanjutkan untuk diskusinya lagi. Kebetulan kita sudah banyak yang mengacungkan tangan, tapi kita pilih yang atas dahulu. Oh, ini dimatikan, ini yang Tolong ini mikrofonnya dimatikan Bapak Ibu. Baik, karena urutan ketiga adanya Pak Lukman, jadi kita pilih Pak Lukman Z. Namanya begitu, Pak Lukman Z. Halo Pak Lukman. Kalau sudah ada aksesnya, tolong dihidupkan mikrofonnya Pak Lukman. Sudah terhubung Pak Lukman? Pak Lukman Z. Ada orangnya enggak? Kalau tidak, kita lanjutkan ke dari tadi perempuan semua ya. Habis ya, oke. Ibu Duina, kami silakan. Duina Wulan Gus Mareni dari jauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dihidupkan kameranya Bu? Belum terlihat. Oke. Nah, ini dia. Pak Dede, saya mau bertanya. Saya kan sudah mengisi RHK di indikator yang dimensi tentang apa ini namanya? Pengelolaan kelas itu yang disiplin manajemen. Tetapi ketika saya membuka indikator yang lainnya, RHK yang telah saya buat itu muncul semua juga di indikator-indikator yang lain. Apa memang seperti itu atau emang kesalahan dari perencanaan kinerja di PMM saya? Seperti itu, Pak. Karena di PMM saya itu 8 indikatornya itu merah semua. Ada 8 indikator, 3 dimensi, 8 indikator itu merah semua. Oke, sama dengan pertanyaan di komentar tadi Bu Duina ya. Ketika saya menghapus lagi semuanya saya hapus, saya simpan drive, kosong semua. Tetapi ketika saya mengklik lagi satu indikator, saya isi RHK-nya, muncul lagi juga semua di semua indikator yang lain. Itu apa memang seperti itu atau emang ada kesalahan? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Duina. Kami silakan kepada Pak Dede. Sebelumnya saya mau nanya Bu, itu yang utama atau tambahan atau yang satu lagi tuh yang perilaku kerja Bu? Itu yang dimensinya tuh yang ada dimensi manajemen kelas, dukungan psikologis, sama dimensi metode pembelajaran. Seperti itu, Pak. Yang utama, tambahan atau perilaku kerja, Bu? Enggak. Di praktik pembelajarannya. Iya, yang utama, bagian utama hasil kerja tambahan atau perilaku kerja, Bu? Enggak ada, Pak. Kalau di sini cuma pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Sesuai dengan rapot pendidikan sadik Anda, dimensi prioritasnya tidak ada, pilih sesuai kebutuhan Anda. Muncullah 8 indikator itu. Di utamanya, Pak. Oh, utama ya. Oke, yang utama Ibu milih berapa tadinya? Berapa buah? Ada 8 indikatornya, Pak. Rencana hasil kerjanya, Bu. Kalau utama itu kan nanti ada rencana hasil kerja, Bu. Ya, ketika saya mengurangan kompetensinya, saya bikin RHK-nya itu kan ada 4 RHK yang saya pilih. Ya. Setelah saya
itu saya kembali lagi, saya simpan draft kan Pak. Ya. Saya lihat lagi di dimensi indikator yang lain, tetapi yang RHK yang telah saya buat itu kok muncul juga di indikator yang lainnya itu ada juga keluar. Oh, Apa baik, memang Ibu. seperti itu? Oke, siap. Saya paham, Bu. Jadi kayak gini, Bu ya. Ketika Ibu memilih satu indikator yang pertama, maka yang akan terlock itu, Bu. Jadi Ibu cukup milih satu aja, nggak usah milih banyak-banyak. Kalau misalkan Ibu mau ini ya berarti hapus dulu semua yang Ibu RHK-nya Ibu pilih, hapus ya, Ibu hapus, baru Ibu mulai lagi selama itu belum diajukan ke kepala sekolah. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu sudah buat nih, udah otomatis dia tersimpan di draft, Bu. Jadi muncul gitu, ya. Oke, berarti memang muncul di indikator yang lain memang muncul juga ya, Pak? Kan masih draft, Bu. Ibu udah draft itu dalam bentuk draft, Bu. Iya. Oh, kan di bentuk draft jadinya keluar. Tapi kalau kita udah ajukan di dimensi itu aja ya, di indikator itu aja ya. Iya, Bu. Oh. Jadi yang awal itu harus dihapus dulu, dihapusi, Bu, nanti baru kosong. Oh, ya. Terima kasih Pak Dede. Ya. Siap, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama Bu Dwina. Baik, Pak Dede, bagaimana Pak Dede? Apa kita lanjutkan lagi? Baik, masih ada Pak, ada Ibu Desmi Niarti. Ya, siap on kamera dia. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Pak Dede saya ingin menanyakan di poin di RHK ini saya melihat ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai PPG ya, jangka pendek atau menengah, yaitu sebagai guru penggerak. Apakah sertifikat guru penggerak di angkatan sebelumnya apa yang sedang proses saat ini yang bisa berlaku itu Pak? 128 poin. Baik, siap, paham. Itu menjadi polemik banyak orang itu. Iya, betul sekali, Bu. Jadi untuk yang sertifikat guru penggerak ataupun PP itu yang sedang berjalan, Bu. Ya. Jadi yang berjalan di antara Januari sampai Juni ini. Gitu. Jadi kalau misalkan kira-kira kita dapat sertifikat ini di bulan Januari, April misalkan ya masukkan. Kalau kira-kira tidak masuk di bulan April nggak usah. Jadi tidak bisa mengupload, misalkan seperti saya nih, saya kan guru penggerak angkatan 5 kan, berarti udah tahun lalu nih. Nah, itu nggak bisa kita gunakan untuk daya dukung atau dukung nanti di RHK atau SKP kita yang sekarang gitu. Ya. Jadi dikira-kira aja kalau misalkan nggak yakin nih, misalkan ada seperti saya nih, sekarang kan daftar PP nih, saya belum yakin nih si kegiatan PP ini apakah akan selesai sebelum Juni atau belum. Nah, saya nggak masukkan karena kan prosesnya panjang, kita nggak tahu dimulainya kapan gitu. Nah, seperti itu, karena itu kegiatan yang prosesnya panjang, Bu. Ya. Jadi memang belum bisa, Bu. Kalau misalkan udah berlalu nggak bisa diupload lagi. Oke. Siap. Terima kasih, Bu. Baik, ada lagi, Bu. Kalau saya masukkan satu RHK aja sudah selesai. Kalau minimal kan 32. Ya. Makasih Pak. Itu aja Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Desmi Niarti. Masih ada satu lagi Pak Dede. Kali ini ada bapak-bapaknya ini. Bapak Prabangkara. Tadi Ibu semua ya. Sekarang silakan Pak Brangkara. Oh, tidak ada lagi, Pak. Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau diskusi kembali, boleh. Kita menunggu satu orang lagi, Bapak Ibu. Kalau masih ada, masih akan berikan kesempatan. Belum ada, tidak ada ya?
Silakan angkat tangan Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada lagi. Tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Iya. Oh, habis. Bapak Ibu boleh mengisi daftar hadirnya. Sudah disediakan. Oke, Pak Agung, kalau misalkan memang tidak ada lagi yang ditanyakan, saya undur diri. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi pada kegiatan kali ini. Untuk kegiatan berikutnya, insya Allah kami masih ada kegiatan. Cukup menarik juga temanya Bapak Ibu. Jadi temanya itu bagaimana Bapak Ibu mengkonversi nilai SHP 2023 menjadi angka kredit. Nah, nanti itu akan sangat menarik sekali ya. Oke, ya jadi siapa yang sudah buat SKP 2023, jadi tidak semata-mata nanti jadi angka kredit Bapak Ibu, ya. Jadi ada prosesnya, gitu kan. Dan itu sangatlah mudah sekali Bapak Ibu, akan sangat memudahkan Bapak Ibu sekali. Oke. Terima kasih Pak Dede. Satu orang lagi nggak apa-apa. Oh, masih ada lagi ya? Mengisi absen. Ibu Tini Satria. Kami silakan Ibu. Ibu Tini, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bapak ini sepertinya. Oh, Bapak yang berbicara. Tolong hidupkan kameranya, Bu. Ibu Tini apa Pak Tini? Oh, Bapak ya? Entah, pastinya aku tahu. Boleh dihidupkan kameranya, Pak? Tangan santri ini tanya. Tanya lah, woi. Terpersiapkan. Enggak, malu kan. Boleh Bapak Ibu, siapapun di sana, hidupkan kameranya. Kami mau melihat wajahnya juga Bapak Ibu. Aku kas 10 sekalinya kok. Awak terpencet ini lah. Bagaimana Pak Tini, Bu Tini? Pada tanya. Apa saja lah. Kalau tidak, silakan dimatikan mikrofonnya, Bu. Sudah Bapak Ibu? Tini Satria? Baik. Sekarang kita berikan akses untuk Ibu Ratna Juli Astuti. Ibu, jajemot. Bapak Anissa, tolong dimatikan mikrofonnya, Pak. Bapak Anissa. Tolong matikan mikrofonnya. Ada gia itu saja. Hei. Siapa nih yang dipilih ini? Baik, kalau begitu. Silakan pilih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan kali ini saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah masuk grup, silahkan boleh masuk grup. Kemudian yang belum gabung di grup komunitas PMM kami, silakan Bapak Ibu gabung karena nanti akan ada kegiatan yang tidak kalah menarik. Jadi bagaimana Bapak Ibu ketika sudah membuat SKP 2023 nih yang belum menjadi angka kredit gitu kan. Karena itu tidak semata-mata langsung menjadi angka kredit, ada prosesnya di situ. Nanti akan saya coba berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana membuat atau mengkonversi SKP 2023 itu menjadi angka kredit gitu kan. Oke, itu saja dan terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Sampai jumpa. Baik Bapak Ibu, selesai sudah webinar kita pada hari ini. Semoga dapat manfaat yang baik dari apa yang kita pelajari di hari ini. Saya lupa memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Agung Wijaya, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 29 Kaur. Kami dari tim yang hadir, Bapak Hendra Apriawan,
Bapak Dede Soluhidin, Ibu Cindarwati, Ibu Rista dan saya sendiri mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan pantun ya. Tak ada perihal rumit dikala Tuhan bersamamu. Saya Agung Wijaya pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi absen sampai jam 12 siang ini. Baik, untuk Bapak Ibu, jika ingin keluar, boleh, sudah diperbolehkan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Emang boleh? So overreacting itu lihat hasil tryout yang nggak stand out. Tapi ruang guru selalu punya solusi buat kamu. Kamu yang pengen sapu bersih semua soal ujian, kamu yang pengen nilainya memuaskan, kamu yang pengen jadi kebanggaan. Yakin deh kamu mampu, karena ruang guru relate banget buat kamu. Oggi
속에서